Dinasti Keluarga Mas'ud. Keluarga yang terdiri dari Raja Iblis, seorang ratu yang dripnya terlihat seperti tokoh antagonis film Disney. Siapa yang dengan sadar pakai mantel bulu di negara tropis? Terus ada seorang badut kerajaan, penjahat, serta para keluarga dinasti Mas'ud yang menduduki jabatan penting di daerah Kalimantan Timur. Tapi kayaknya agak kurang tepat kalau kita sebut dinasti sepenuhnya, karena semua orang tadi dipilih langsung sama rakyat. Makanya kedepannya kalian kalau milih yang bener. Walaupun kayaknya serba salah juga sih, karena setahu gua ya, calon gubernur yang satu lagi juga gak bisa dipercaya gitu. Susah. Ini situasi trash versus garbage gitu juga gue bingung jadinya. Mungkin masalah ini lebih rumit daripada makanya lu milih yang bener. Kayaknya lebih rumit dari itu, men. Dan akhir-akhir ini Rudy Mas'ud menjadi sorotan publik karena menghambur-hamburkan uang pajak di saat presiden teriak efisiensi. Kemarin sempat pengen beli mobil 8,5 miliar. Dan sekarang orang ini merenovasi rumah dinas dengan total biaya mencapai 25 miliar dengan alasan rumah tersebut sudah lama dan tidak layak. Bro, ini alasan harusnya udah masuk koleksi museum nasional ya. Udah basi, tahu gak pejabat ngomong kayak gini. Gua trust isu. Terakhir, renovasi rumah dinas DPR juga dengan alasan rumah tidak layak huni. Pas dilihat rumahnya, matamu tidak layak huni. Emang keseringan rapat di hotel mewah, makanya rumah pun harus kayak hotel bintang 5. Definisi tidak layak huni bagi para pejabat itu perlu dipertanyakan. Kita sebagai makhluk yang berakal, ketika melihat atap rumah kita bocor, antara kita taruh ember atau panggil tukang beres gitu. Nah, pejabat beda. Begitu mereka melihat tetesan kecil air dari genteng turun, rumah ini tidak layak huni. Nah, renovasi semuanya bangun ulang. Like, oh my god, bro. Renovasi otakmu, you dumb. Dan karena pemborosan anggaran ini, terjadilah demo besar-besaran di Samarinda. Masyarakat turun ke jalan menuntut keadilan. Salah satu alasannya karena banyak item renovasi dari rumah tersebut dinilai sampah. Ruang kerja dan rujab 10 miliar. Rujab tumbuk. Sorry guys. Mabel dan alat dapur 1,6 miliar. Videotron 700 juta. Rumah dinas mana butuh Videotron coba ya? Gua main The Sims aja gak ada item yang namanya Videotron. Kenapa? Karena nonsense. Penggunaannya untuk iklan dipajang di jalan. Ngapain pasang Videotron di rumah? Ntar apa lagi? Billboard yuk, pasang yuk. Tapi kan bang, ada Videotron indoor. Akuarium 195 juta. Ini para pejabat kok suka banget main ikan ya? Ya kemarin Komdigi juga sama tuh sampai ratusan juta. Ruang fitness dan fasilitas biliar 195 juta. Bagus. Masyarakat capek-capek demo dari pagi sampai sore. Gubernurnya nyodok-nyodok bola. Bagus. Sodok. Serta yang paling ramai dibicarakan, kursi pijat 125 juta, men. Lu gak butuh ratusan juta buat badan pegal, men. Lu pernah deket counterpaint gak sih? Pembelaan dari pembelian kursi ini adalah, kasihan gubernurnya, perjalanan ribuan kilo nyetir sendiri. Hell nah, bro. Maksud gua kan, lu kaya gitu kan, harta lu miliaran, beli kursi sendiri, cok. Ya saya tahu bukan Anda yang menganggarkan kursi ini, tapi bisakah Anda menolak gitu kan? Kayak, apa ini? Anda pikir saya orang miskin harus dibeliin kursi? Ampun. Tapi ya setelah demo besar kemarin, harusnya dari demo ini rakyat bisa berdiskusi dengan Mas Rudy. Nah, ini orang gak muncul keluar, diam di kantor. Bahkan jurnalis pun katanya dilarang meliput. Mas Rudy baru keluar kantor seusai demo pada jam 9 malam dengan pengawalan yang ketat. Dan sekalinya orang ini munculnya di sosmed. Beliau muncul di sosmed untuk mengucapkan terima kasih. What the fuck? Menurut gua, kata terima kasih ini gak berguna. Banyak masa yang dipukulin, disemprot water cannon, ditangkap ya. Dan ingat, semua ini gak bakal terjadi kalau orang ini keluar. Lalu baru aja kemarin, Mas Mas'ud meminta maaf di sosmed tentu saja. Katanya beberapa item renovasi yang tidak ada kaitannya dengan fungsi kedinasan akan ditanggung pribadi. Serta kedepannya beliau akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan. Ini menarik. Karena kelihatannya isu dinasti ini bukan cuma kita yang merasakan ya. Gua nggak tahu gimana caranya, tapi ya, kita lihat aja ke depannya. Dan dari permintaan maaf ini, banyak banget masyarakat yang nggak percaya, termasuk gua. Karena menurut gua, rasa percaya itu tumbuh melalui tindakan. Gua bisa aja ngomong kalau mulai detik ini, gua bakal rajin upload setiap hari. Dan gue yakin, kalian juga gak ada yang percaya. Karena gue juga gak mau upload setiap hari, gak capek.